Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين 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 اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روحي جبريل
المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان ولا تكن من الإيمان إن تكون على الله يا رمضان يا رمضان يا رمضان حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الإيمان إن تكون على الله إندونيسيا بلادي أنت عنوان الفخر كل من يأتي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Idarah Syu'biyah Jatman Bawean menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam terlaksananya acara Kemah Sufi Muda 2 Jatman Jawa Timur ini, dan kami sangat berterima kasih kepada Idarah Wusto Jawa Timur yang telah mempercayakan Bawean sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan ditempatkannya Kemah Sufi Muda 2 di Pulau Bawean ini, khususnya di Pantai Kerong. Pantai itu dalam bahasa Arabnya syati, Kerong itu adalah al-ism. Jadi secara isyarat atau bisa kita katakan sebagai konotasi ideologisnya, Pantai Kerong adalah menyimbolkan satu harapan besar bagaimana dari bumi perkemahan ini nanti akan memunculkan generasi-generasi yang akan senantiasa terbangun dalam hatinya rasa al-ishqul ilahi, rasa rindu, rasa kerong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat dalam hazanah kesufian, diantaranya dalam perjalanan suhbah antara Imam Jalaluddin Rumi dengan gurunya yaitu Al-Imam Syamsuddin At-Tibrizi, itu sampai lahir satu kitab yang diberi nama Qawaidul Ishqil Arba'un. Itu menceritakan tentang bagaimana perjalanan suhbah antara seorang guru dengan murid yang dijadikan sebagai kaidah-kaidah dasar utamanya bagi penempuh jalan rohani. Kemudian selanjutnya hadirin para bapak, para ibu, para masyayikh yang kami hormati, kami sedikit akan menyampaikan tentang bagaimana salah satu harapan kami di Pulau Bawean. Di antara dari para masyayikh yang sangat sering ke Pulau Bawean ini, diantaranya adalah Allahyarham Dr. Ki Haji Muhammad Ziyauddin Kuswanti. Beliau wafat pada tahun 2023 yang lalu, dan beliau bahkan setiap tahun atau bahkan sampai 1 tahun 3 kali beliau melakukan kunjungan khusus di Pulau Bawean ini. Ketika beliau ditanyakan, mengapa panjenengan dengan kesibukan dakwah di daratan, ya walaupun Bawean juga daratan sebenarnya Yai, tapi selalu disampaikan kalau Jawa itu disebut daratan. Kenapa panjenengan kok begitu seringnya datang ke Pulau Bawean? Beliau menyampaikan bahwa beliau mendapatkan isyarah dari salah satu gurunya bahwa Nusantara ini diibaratkan seperti nun. Nusantara seperti diisyaratkan sebagai nun. Sedangkan nun itu akan dapat dibaca hanya apabila terdapat titik di atasnya. Tanpa ada titik, maka nun itu tidak akan dapat dibaca. Maka kata beliau, sepanjang pengembaraan saya, titik dari nun itu adalah titik Nusantara itu. Nuktohnya, titiknya adalah Bawean. Maka kami harapkan, mudah-mudahan dengan diselenggarakannya Kemah Sufi di bumi Bawean ini, utamanya di Pantai Kerong, yang secara ideologis atau secara isyari menunjukkan dengan nilai-nilai sufistik, ini menjadi harapan besar bagi kami. Mudah-mudahan akan mengangkat generasi Bawean ke depan menjadi generasi-generasi yang berbasiskan sufi, sehingga sufi tidak hanya menjadi hal yang selama ini kita takuti, dianggap hanya yang tua saja perlu untuk bertorikoh atau bertasawuf, tapi sebenarnya bertasawuf itu diperlukan untuk semua kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir, kami sebagai mudir di Idarah Syu'biyah Bawean juga menyampaikan permohonan maaf, utamanya kepada para masyayikh yang datang dari daratan Jawa. Jika kedatangan panjenengan di Pulau Bawean terdapat taksir kekurangan dari kami, keterbatasan kami di dalam menyambut panjenengan, di dalam melayani panjenengan, maka kami atas nama perwakilan dari Idarah Syu'biyah Jatman Bawean menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Tsumma assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya sampaikan tentu terima kasih atas kehadiran panjenengan semua di pulau ini untuk melaksanakan kegiatan Kemah Sufi Muda ini. Memang saya juga tidak tahu kenapa, apa alasannya memilih Bawean. Apakah mungkin karena dirasakan ada sesuatu yang harus dijemput di Bawean ini, harus ditolong lah. Memang Bapak sekalian, dulu Bawean ini dikenal dengan pulau yang aman, damai, sentosa. Tetapi akhir-akhir ini memang generasi kami itu nututi Bawean yang kadang-kadang tidak enak didengar, Pak sekalian. Sudah banyak hal-hal yang yang dulu tabu untuk kita dengar, tapi sekarang terdengar ada di media, apalagi di zaman arus informasi begitu deras dan seluruh informasi sekecil apapun bisa mudah untuk kita dengar itu. Oleh karena itu kami yang di Bawean itu merasakan betul bahwa ibarat HP Bawean itu sudah perlu dicas ulang, Kiai. Mungkin juga tanahnya. Jadi karena apa? Karena mungkin baterainya sudah mau low bat. Lalu kemudian sinyalnya juga nggak begitu kuat. Apalagi para masyayikh kita di bawah ini yang sepuh-sepuh itu sudah satu persatu meninggalkan kita, tinggal yang muda-muda. Yang paling sepuh ya Hadratul Mukarram Kiai Ahmad Zubaidi Humaydi. Oleh karena itu mungkin kehadiran teman-teman atau para masyayikh itu kita harapkan benar-benar menjadi rahmat, menjadi siraman spiritual kepada kami yang di Bawean ini. Mudah-mudahan Bawean ini selalu aman, damai seperti dulu lagi. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saya juga harus berterima kasih kepada teman-teman Syu'biyah Jatman di Bawean ini. Karena Jatman ini diantara lembaga atau Banom yang bisa melaksanakan kegiatan skala provinsi, skala wilayah. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman adik-adik kita IPNU itu melaksanakan kongres di Bawean, konferensi ya, Konferwil di Pondok Pesantren Mambaul Falah Tambelong itu. Dan alhamdulillah sukses. Sekarang Jatman juga skalanya skala Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu juga pernah teman-teman dari Sidoarjo, rombongan Ma'arif itu pernah melaksanakan musker di pulau kecil di seberang itu, Kiai, di Noko. Saya tidak tahu musker betulan apa cuman, tapi insya Allah betul. Nah, jadi beliau itu rombongan mengadakan musker di sini dan alhamdulillah katanya sukses. Kebetulan saya nggak ikut ke sana. Jadi beberapa waktu akhir ini memang banyak teman-teman dan banyak yang daftar, Kiai. Jadi bahkan ada pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Timur itu ingin bermusker di sini. Tapi karena mungkin fasilitasnya belum lengkap, mungkin ya tidak begitu kita sanggupi lah, karena memang di sini itu serba terbatas. Oleh karena itu saya atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan seluruh Nahdien di Bawean itu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Maksud kami tentu ingin memuliakan tamu dengan sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya seperti tradisinya orang Bawean itu. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas semua hal yang tidak berkenan. Dari saya, Allahul muwaffiq ila al-muttari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengurus atau idaroh Usto Jatman Jawa Timur yang pertama kali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Subia Jatman di Bawean ini yang telah menyiapkan semuanya untuk kepentingan terselenggarakannya kegiatan perkemahan sufi dan bazar sufistik ini, perkemahan sufi muda dan bazar sufistik ini. Karena memang ini baru kedua dan memang ini kegiatannya Gematan namanya, organisasi mudanya Jatman yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Jatman, hanya bagian menjadi lajnah. Dulu sudah pernah ada Jatman Matan namanya, itu menjadi badan otonom, sehingga agak krusial karena sudah namanya Jatman ini badan otonom, punya badan otonom. Nah itu tidak wajar dan tidak tidak organisatoris yang benar, dan memang jalannya kurang benar karena Jatman atau Matan yang dulu itu langsung di bawah bukan Rois, di bawah pimpinan utama langsung, sehingga kita tidak bisa mengendalikan sama sekali. Nah, sekarang Jatman Gematan ini ditambahi asal-asalnya Matan namanya, mahasiswa Thorikoh, gerakan mahasiswa Thorikoh saja. Ini menjadi Gematan Generasi Muda Thorikoh Jatman Thorikoh An-Nahdiyah ya. Muktabaroh An-Nahdiyah. Gematan ini sekarang atau pasca Jatman yang kongres ini, jadi Bapak Ibu sekalian, Jatman ini betul-betul menjadi kembali ke hitohnya sebagai banomnya NU, banomnya NU, tidak menjadi badan yang independen, tetapi memang betul-betul bagian daripada NU, sehingga persuratan administrasi dan semuanya bagian yang tidak terpisahkan dengan NU, sehingga istilah-istilahnya juga menjadi dikembalikan seperti yang dulu atau seperti yang lain, banom-banom yang lain. Di antaranya tidak ada mudir am, atau diantara tidak ada rois am seperti NU-nya, tetapi menjadi rois ali. Mudirnya juga bukan mudir am tetapi mudir ali. Nah, begitu pula lembaga yang ada di bawahnya adalah menjadi lajnah atau lembaga saja. Nah, termasuk diantaranya adalah yang namanya Matan atau Gematan ini. Sebagai banom, badan otonom yang paling besar mestinya, mungkin setelah Muslimat atau bahkan ya lebih besar daripada Muslimat, diakui oleh Kiai Miftahul Ahyar dalam sambutannya. Beliau menyebutkan banom yang paling sepuh dan paling persis dengan NU, susunan dan struktur dan isinya adalah ya Jatman. Seandainya NU gulung tikar, maka yang berhak menggantikan posisi NU adalah Jatman. Tetapi ada ironi yang cukup besar, bahwa di dalam Jatman pengkaderannya itu masih sangat kurang, kadernya sangat kurang. Jadi kekurangan kader inilah yang menjadi keprihatinan kita sebagai kader penggeraknya. Jatman mungkin punya masa banyak karena anggotanya Jatman adalah para mursyid, para thorikoh yang muktabaroh. Tetapi tempat-tempat itu atau lembaga itu, institusi yang namanya kemursyidaan atau thorikoh itu kan kebanyakan hanya pencetak orang solih. Sementara tokoh muslihnya, penggiat untuk orang menjadi solehnya ini kurang sekali. Kader-kader yang militan, kader-kader yang profesional sangat kurang.
Sehingga termasuk ini bukti yang sekarang ini adalah kondisi pelatihan yang ini dari jajaran Lajnah Gematan Jawa Timur yang punya gawe ini, mohon maaf, hanya satu yang bisa datang. Panitia-panitia yang lain juga begitu. Bahkan dari Idaroh sendiri juga hanya saya saja. Ini bukan karena beliau-beliau malas atau enggak, tapi memang karena pengabdian di Jatman ini adalah bagian kecil dari pengabdian di tempat-tempat lain yang sudah besar. Sehingga kita yang ngurusi Jatman ini sebagai lembaga yang sangat besar ini sangat kurang. Oleh karena itulah sebetulnya sudah mulai di kepengurusan ini ada namanya Lajnah Kaderisasi. Saya ditugasi di leading sektor saya untuk penanggung jawab Lajnah Gematan itu. Tapi kan juga begitu, mestinya di bawah saya ada mudirnya. Tapi juga gitu karena kesibukan dan sebagainya, maka akhirnya terbengkelai kegiatan. Maka walaupun saya suriah, rasa mudir mungkin atau bahkan kurang masuk lagi karena ambil alih kegiatan macam-macam dan sebagainya, karena memang sangat kurang orang. Oleh karena itulah perkemahan sufi ini memang dirancang untuk pengayakan awal untuk kader-kader Gematan yang akan datang. Jadi memperkenalkan Jatman dan Thariqah yang berkembang begitu pesat tetapi memiliki kekurangan yang sangat fatal, yaitu kekurangan masalah SDM, pengelola organisasi atau jamiah. Oleh karena itu, ini merupakan langkah awal dari sebelum masuk ke kaderisasi, maka kegiatan perkemahan sufi dan bazar budaya sufistik ini digelar untuk menjaring sebanyak-banyaknya, memperkenalkan kepada generasi muda sebanyak-banyaknya tentang thariqah yang muktabaroh. Karena seiring dengan perkembangan waktu, selain perkembangan hedonisme, materialisme, dan agama-agama baru yang lain, ya, juga perkembangan sekte-sekte baru yang kalau masyarakat tidak diperkenalkan dengan yang benar, yang sunnah, yang muktabaroh, yang absah sebagai pengamalan kerohanian dalam Islam, maka tidak mustahil kalau nanti generasi-generasi yang akan datang sudah akan sangat sulit untuk memilih dan membedakan mana kegerakan kesufian, mana gerakan kerohanian yang absah dalam pandangan syariat agama dengan yang tidak absah. Sehingga banyak sekali kita lihat di masyarakat kegiatan-kegiatan kebatinan yang sebetulnya jauh dari ajaran agama, sehingga menipu masyarakat dan melakukan penyelewengan, kesesatan terhadap agama. Dan itu juga besar sekali biasanya pengaruhnya, yang luar biasa. Nah, inilah sosialisasi terhadap jamiah ahli thariqah yang muktabaroh ke kalangan generasi muda, sekaligus pengayakan terhadap kader-kader masa depannya ini diselenggarakan. Untuk yang kenapa di sini di Bawean ini yang mungkin ini yang ilham atau pilihan Allah ya untuk betul-betul nanti akan menggerakkan, menjadi asbab atau menjadi sebab diantara asbab-asbab kebangkitan kerohanian yang sunni, kerohanian Islam yang benar, yang nanti akan mewarnai kepemimpinan Indonesia atau Nusantara masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan karena aslinya ya Jatman Wusto yang menjadi panitia atau Gematan Wusto yang kemudian diserahkan kepada alumni angkatan pertama perkemahan yang kemarin dilaksanakan di Nganjuk. Mudah-mudahan penyelenggaraan ini betul-betul bersama dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul akan menjadi atau menghasilkan satu calon-calon kader jamiah ahli thariqah al-muktabaroh yang akan datang, yang betul-betul memberikan manfaat, maslahah, barokah
fitini wa dunya wal akhirah, untuk nusa bangsa dan agama kita. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Mari kita buka kegiatan ini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Dengan ketukan 3 kali ini, mudah-mudahan kesempurnaan keagamaan kita Nusantara ya, akan mulai tumbuh dan berkembang dari Pulau Bawean ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon kepada Dr. Kiai Haji Kharisuddin Aqib untuk tidak meninggalkan panggung kehormatan. Selanjutnya, penyerahan simbolik dari Idarah Wusta Jatman Jatim oleh Dr. Kiai Haji Kharisuddin Aqib selaku anggota Rais Idarah Wusta Jatman Jatim kepada Idarah Syu'biyah Jatman Bawean yang akan diwakili oleh Dr. Kiai Haji Aba Abror selaku Mudir Idarah Syu'biyah Jatman Bawean. Kepada beliau kami persilakan. Selanjutnya, penyerahan simbolik dari Idarah Wusta Jatman Jatim oleh Insinyur Kiai Haji Tantowi Jauhari selaku anggota Mustafat Idarah Wusta Jatman Jatim kepada Ketua Tanfidiyah PCNU Bawean Kiai Haji Muhammad Fauzi Rauf. Kepada beliau kami persilahkan. Selanjutnya, penyerahan simbolik dari Idarah Wusta Jatman Jatim yang akan diwakili oleh Kiai Haji Abdullah Isa selaku Wakil Sekretaris Idarah Wusta Jatman Jatim kepada Idarah Aliyah Jatman yang akan diwakili oleh Kiai Haji Nur Khalis Misbah. Kepada beliau kami persilakan. Demikianlah penyerahan simbolik tadi. Selanjutnya sesi foto bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.